Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki bulan Sya'ban dan ini merupakan bagian dari dikabulkannya doa kita yang selama ini kita selalu panjatkan, selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mulai memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Tentunya disebutkan, ya Allah, kita bermohon, aku bermohon untuk mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab, keberkahan dari bulan Sya'ban, dan mohon disampaikan umur ke bulan Ramadan, serta dipenuhi segala hajat, segala maksud, dan segala keinginan dari diri kita masing-masing. Tentunya ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang boleh jadi ya tidak semua orang mengalaminya. Pagi hari ini saya dapat kabar sahabat saya dari Surabaya, ya, Bapak Haji Muhammad Yunus, meninggal dunia. Berarti pas masuk di bulan Sya'ban. Artinya kita pada hari ini kehilangan satu orang sahabat terbaik kita yang meninggal di awal bulan Sya'ban. Tentunya ini merupakan sebuah iktibar kepada kita bahwa kita sampai dengan hari ini masih tetap hidup, dan artinya kita mensyukuri kehidupan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beriring doa untuk beliau Haji Muhammad Yunus, ya, yang meninggal dalam usia 73 atau 74 tahun sampai dengan hari ini, ya. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan juga dosa-dosanya dihapuskan, dan juga amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebut namanya dan kepada Allah untuk mendapatkan keberkahannya, dan tentunya kita juga berharap juga karun-karun kita yang lainnya, kakak nenek buyut bau dan sebagainya, kemudian guru-guru kita, sahabat dan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'madhu lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini kita bersyukur memasuki bulan Sya'ban. Dan itu artinya kita mendapatkan kesempatan untuk berdekat-dekat dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang penuh keutamaan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan yang bercahaya, mubarak, mubarak, bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan kesucian, kemuliaan. Tentunya kita berharap, benar-benar berharap sampai bulan Ramadan tersebut. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, tentunya kita juga harus menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, karena orang yang memberikan kesiapan, orang yang mendapatkan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, itu artinya orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah untuk mendapatkan kemuliaannya. Ya, doanya sangat jelas, mohon mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab, mohon keberkahan dari bulan Sya'ban, dan mohon disampaikan ke bulan Ramadan. Barik lana fi Rajaba, barik lana fi Sya'bana, wa ballighna Ramadan. Artinya kalau sampai ke bulan Ramadan, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan prioritas untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa yang hatinya bergembira akan memasuki bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Artinya ada cahaya-cahaya Ramadan yang menyinari hati-hati manusia, yang akan menjadi unsur pembebas dari api neraka ketika dia merasa berbahagia, ketika kita merasa untuk bergembira memasuki bulan
Ramadan. Ya, bahkan ada yang sambil nyanyi. Umat Islam kini bergembira karena bulan Ramadan telah tiba. Nah, itu lagu ya. Yang pasti bahwa ada keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan yang hari demi hari seyogianya kita mensyukurinya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa eh, apa namanya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pada saatnya benar-benar akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan makna, akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kita memasuki bulan Ramadan. Menyiapkan diri berarti dia menerima kehadirannya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Siam. Ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan apa-apa yang mungkin bisa kita persiapkan di awal-awal sejak memasuki Ramadan. Kenapa? Jangan sampai salah, ada sahabat yang menangis ya, menangis karena ditinggal bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini demikian utama, demikian penting. Dan kita juga masih ingat mungkin ya, dulu waktu menjelang akhir bulan Ramadan sempat berdoa, ya Allah sampaikan kami di Ramadan tahun depan. Ya, masih ingat doa itu? Ya, masih ingat harapan itu? Ada yang sedang di tanah air, ada yang sedang mudik, ada yang sedang kena kemacetan. Habis bulan Ramadan saat itu bergema takbir, memasuki bulan Syawal. Nah, tidak sedikit di antara kita yang menyesali karena apa? Selama Ramadan telah menyia-nyiakannya. Ada juga yang bergembira setelah Ramadan karena yes, sudah merasa sudah selesai, sudah merasa bebas. Nah, berbagai apa namanya cara orang mempersepsi ketika menyelesaikan sesuatu. Ada yang berbahagia sampai dengan bertakbiran semalam suntuk. Nah, kemudian ada juga yang mungkin berbahagia karena apa? Sudah merasa tidak terbebani lagi oleh kewajiban-kewajiban berikutnya. Tentunya kita juga harus mawas kepada diri kita sendiri bahwa Ramadan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada sebuah peristiwa luar biasa yang dicatat oleh sejarah sebagai pertama kalinya diturunkan ayat suci Al-Quran di Gua Hiro pada tanggal 17 bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang atau petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya di bulan Ramadan Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan kemuliaan. Dan lebih dari itu, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1.000 bulan. 1.000 dalam artian bukan satu yang nolnya 3, tetapi saking banyaknya. Mungkin kalau sekarang merasa miliur, semiliar atau setriliun ya. Waktu itu katanya angka di budaya Arab itu yang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa itu kalau nyebutnya angka 7 ya, sampai 7 turunan ya. Langit ada 7, bumi 7 lapis ya, mungkin ya, termasuk harta juga 7 turunan. Mungkin sayang kita termasuk turunan ke-8. Jadi kalau ada yang merasa miskin hati-hati ya karena bisa jadi kita tidak termasuk yang turunan ke-7 ya. Atau mungkin kalau kita bercandanya ini dilaknat 7 turunan oleh orang tuanya dulu. Nah, sekarang mudah-mudahan kita tidak termasuk yang turunan ke-7, tapi termasuk turunan ke-8. Itu kalau dari sisi angka hari ada 7, konon kabarnya begitu ya. Tidak akan bisa yang nambah sampai kiamat pun tetap hari itu tadi 1 sampai dengan hari ke-7 sampai dengan hari Sab'ah ya. Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Jum'ah, Syabah. Ya, 7 Syabah. Sabtu cek orang Tasik mah dinten Sabtu teh hari ke-7 dinten kahiji lain minggu tapi Ahad Isnin 2 Arba seperti orang opat Salasa Salasa teh 3 Arba teh inget ka pamajikan menang boga opat ya wah ya menang tuh Bapak Malima Om Syah ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu,
kita mensyukuri semuanya dan Allah memberikan kemuliaan di bulan Ramadan dengan hadirnya sebuah malam yang disebut malam apa namanya? Malam al-qadar, malam penentuan, malam segala sesuatu diputuskan, malam segala sesuatu diutamakan sampai disebutnya khairum min alfi syahr. Nah, diawali dengan bacaan ayatnya apa bacaan mulainya al-qadar itu masih pada ingat nggak? Ah, jangan-jangan udah lupa. Oh, nyata. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanassalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang sudah berencana untuk berbuat baik di bulan Ramadan tahun ini, tanamkan bahwa inilah Ramadan yang akan kita hadapi yang terbaik. Ya, yang sudah bercita-cita untuk menikah sebelum bulan Ramadan, menikahlah dengan yang terbaik sehingga di bulan Ramadan akan mendapatkan istri yang terbaik. Bagi yang ingin menikah lagi, menambah istri lagi, niatkan yang terbaik, ulah bohongan istri. Ya, apalagi sampai nikah syirik karena sekarang hukumannya 6 bulan penjara yang nikah syirik, apalagi yang berzina 1 tahun penjara kalau ketangkap ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, berikutnya adalah yang harus kita pahami di malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan yang namanya keutamaan lebih utama dari 1.000 bulan. Ya. Kalau disebut 1.000 bulan itu luar biasa ya. 1.000 bulan bisa diartikan syahrul sebelum sebanyak 1.000 kali mungkin 30 hari ya. Atau kalau dituliskan 1.000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Ternyata dihitung-hitung 275 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang beribadah 1 malam di malam itu dan kabul diterima artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sama dengan ibadah 275 tahun. Apakah ada manusia yang saat ini sanggup hidup sampai 275 tahun? Angkanya 2 hilang aja, 75 sudah jarang sekarang ya. Sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya, sebagian demi sebagian udah mulai mengundurkan diri. Termasuk yang hari ini meninggal dunia, Pak Muhammad Yunus ya. Sahabat saya dari Surabaya, 73 tahun, 74 ya umurnya sampai dengan hari ini. Beliau kelahiran 52. Jadi yuk kita siapkan diri, kita jadikan diri kita ini sebagai yang terbaik di sisi Allah di menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Terus bagi kita apa saja yang harus disiapkan? Ya tentu saja bergembira, hati dulu siapkan. Hati kita siapkan untuk masuk Ramadan dengan cara apa? Memoles diri. Ya, dengan cara apa memolesnya? Kita selalu ingat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon diberikan ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang keutamaan Ramadan, ilmu tentang sesuatu yang indah di bulan Ramadan dan juga fahma dan rezeki serta kepahaman dan juga rezeki yang tentu saja kita berharap kepadanya. Kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjadi makhluk yang bersyukur atas nikmat Allah, syukur atas nikmat hidup, syukur atas nikmat ilmu, syukur atas nikmat amal, syukur atas nikmat rezeki, syukur atas nikmat punya pasangan hidup, syukur atas nikmat punya anak, cucu, keturunan, syukur punya nikmat atas punya orang-orang yang kita cintai dan dicintai orang-orang, dan syukur atas nikmat dari segala apapun yang ada di dunia ini, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Semuanya adalah nikmat dan semuanya adalah harus kita syukuri. Itulah yang namanya orang yang disebut dengan orang yang mustaqim, yang selalu kita minta ihdinas syiratal mustaqim, yaitu ciri utamanya dia itu alladzina syiratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang orang-orang yang bersyukur dan mensyukuri nikmat an'amta alaihim. Siapa mereka? Itulah para rasul, para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin. Bukan golongan orang-orang yang
kupur terhadap nikmat, yaitu yang dimurkai, yang namanya si magdub, yang berdegung, yang belegug, bedegong, bantangul, dan apalagi bloon, baong, apalagi satu lagi, ya 5B ya. Kemudian kita juga berhindar dari orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang tersesat. Tersesat itu apa? Dia tidak mau ngaku bahwa sebenarnya dia tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub dicerminkan dengan perilaku-perilaku yang dicerminkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman tetapi membunuh para nabi dan rasul. Dia menganggap nabi dan rasul itu sebagai orang yang tuli, orang-orang yang gila, orang-orang yang dungu, orang-orang yang gila. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang kafirnya, ya, yang kemudian membunuh para nabi, kemudian menganiaya dan dia menebar kebencian di mana-mana, ya, tidak mau akur dengan manusia, bahkan saudara kandungnya sendiri dianiaya. Itulah yang dicerminkan oleh Yahuda dan juga keturunan-keturunan yang disebut dengan mengaku dirinya Yahudi. Bahkan Nabi Yusuf pun dicemburkan ke dalam sumur. Padahal tak berdaya, anaknya masih kecil. Oleh orang yang namanya Yahuda CS ini dicemplungkan ke dalam sumur dengan harapan dia tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yang kita kenal Nabi Yakub itu adalah Israel. Dan anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Tapi jangan salah, Bani Israel itu ada yang solehnya, banyak yang solehnya. Di antara para nabi dan rasul, semuanya keturunan Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah dari Bani Ismail. Ya, begitu. Jadi kita harus jelas kalau sekarang itu ada orang-orang yang bedegong, orang-orang yang beleguk, bantangul, dan baung. Nah, mereka mewarisi sifat-sifat dari keyahudaan itu. Nah, dan itu mereka mengedepankan perutnya daripada imannya, mengedepankan syahwatnya daripada nuraninya. Naudzubillah ya. Nah, dan ada juga sekelompok yang namanya dolin. Orang dolin itu biasanya tidak karakternya itu dia tidak galak ya, beda dengan orang yang maghdub. Dolin itu biasa-biasa, tapi dia menyelewengkan, bahkan menyebut bahwa Tuhan itu punya anak. Naudzubillah. Nah, untuk itu orang mustaqim harus sadar sesadar-sadarnya bahwa qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itulah yang akan kita pertaruhkan sampai dengan kita meninggal dunia pada saatnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk konsisten seperti itu. Disebutkan bahwa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, illa wa antum muslimun. Jadikanlah kami mati dalam keadaan muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mati dalam keadaan muslim, maka kita pun mohon, ya Allah matikan kami dalam keadaan muslim. Nah, yang berdoa di dalam Al-Qur'an untuk dimatikan dalam keadaan muslim adalah salah satunya itu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wa tawaffani muslim. Apakah kita termasuk yang berdoa mohon mati dalam keadaan Islam? Kalau mohon mati dan ke Islam, mari kita luruskan hati kita tetap Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Luruskan hati kita, ucapkan dengan lisan kita, buktikan dengan amal perbuatan, dan jangan henti-hentinya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuaikan dengan ilmu kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan yang ada dalam getar kalbu kita. Jangan berdoa sesuatu yang menurut kita juga aneh-aneh gitu. Terus kita minta, ya, berdoa tiba-tiba, ya Allah, jadikanlah aku bisa terbang sehingga gampang untuk mana-mana. Jangan gitu ya. Jadi berdoalah sesuai dengan syariah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa yang paling populer ya, kita ucapkan di pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahatika wan nar. Itulah doa-doa kita.
Dan jangan lupa, di dalam bulan Ramadan ada 4 kalimat, atau 4 rangkaian kalimat yang merupakan bagian dari tak terpisahkan dari ibadah kita dalam berdoa di bulan Ramadan. Apa itu 4 kalimat itu? Ya insya Allah kita masih ingat ya. Kalimat pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimat pertama. Ya, mari kita sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Itulah kalimat pertama yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk diucapkan. Tentunya setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, boleh kita lanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimat pertama itu adalah kalimat syahadat. Dan salawat syahadat sempurna adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat pertama dari wizid kita, zikir kita yang harus kita biasakan nanti di bulan Ramadan. Yang kedua adalah astagfirullah, memohon ampunan kepada Allah. Jadi yang pertama bertekad bahwa Tuhanku hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua mohon ampun. Kenapa mohon ampun? Karena kita banyak dosa. Orang yang baik adalah orang yang mengaku banyak dosa, dan orang yang paling tidak baik adalah orang yang mengaku tidak pernah dosa. Siapa yang mengaku tidak pernah dosa? Tokohnya namanya iblis. Tidak pernah merasa dosa. Ya, iblis merasa suci, merasa senior, merasa lebih baik dari orang yang ada di sekelilingnya. Itulah iblis. Jadi yang pertama bertekad bahwa Allah Tuhan kita, yang kedua adalah kita memohon ampunan Allah dari segala dosa kita. Yang ketiga, nah ini penting, yang ketiga, kita bermohon diberikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Nas'alukal jannah, gitu ya. Dan yang keempat adalah mohon dijauhkan dari api neraka, yaitu wa na'udzubika minan nar. Ini 4 ini adalah permainan dunia yang harus kita siapkan di bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di dunia kita itu cukup bertuhankan Allah, kemudian kita diampuni Allah, maka semuanya akan nikmat di dunia. Dan di akhirat cukup untuk masuk surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Artinya ingin di dunia selamat, ingin di akhirat selamat. Selamat di dunia kalau kita bertauhid, kalau kita tidak musyrik, dan kalau kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita ucapkan kalimat pendek ini untuk membiasakan memasuki bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, jadi yang paling pendeknya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau nggak hafal, ya mari kita coba untuk latih kembali. Kalau mau panjang juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau pakai sholawat dulu boleh setelah nyebut Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawatnya dipanjangkan sampai sholawat Ibrahim ya, boleh. Nah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Lanjutkan dengan astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau pakai sayyidul istighfar, apa pakai istighfar yang lain boleh, disilahkan ya. Kemudian apa namanya tadi? Nas'alukal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Nah, kalimat-kalimat ini biasakan dari sekarang. Kenapa? Getarkan kolbu dengan selalu berikrar bahwa hanya Allah Tuhan kita. Itulah yang namanya berzikir. Kemudian kita juga mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, namanya beristighfar. Kemudian kita mengucapkan nas'alukal jannah, ingin di masa depan itu berada dalam kesenangan, dijauhkan dari api neraka, dihindarkan dari hal-hal yang menjadi sikat dan azab. Nah, bingkai ini saya coba rumuskan. Ternyata kalau seandainya kita menyebut astagfirullahaladzim, disebutnya
tobat, ya. Kemudian kalau kita mengucapkan la ilaha illallah disebutnya ikhlas. Kemudian kalau kita bermohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, namanya rasa syukur kita. Dan kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, mohon kalau seandainya ada sedikit-sedikit luapan neraka ke dunia, kita diberikan kesabaran. Apakah ada luapan dari api neraka ke dunia? Ada, namanya emosi, namanya cepat marah, namanya tidak mau maafkan orang Oh, lain, gitu sih. ada iri, namanya ada dengki. Komplit di dunia ini ada semuanya. Jadi api neraka di dunia sudah ada. Nah, heab-heabnya kalau kata orang Tasiknya, nah, heab datina neraka. Ketika kita emosi, ketika kita marah, tidak mengampura orang lain, biarkan orang lain terlantar, biarkan orang lain teraniaya, membiarkan kezoliman, membiarkan terjadinya kemurtadan, pemurtadan umat, itu artinya heabnya panas neraka. Sementara yang surganya adalah kita bergaul dengan orang-orang soleh, membiasakan diri saum, Oh, kemudian kita gitu. itu adalah Oh, mengundang gitu. apa namanya, dimasukkan ke dalam hembusan jannah dari sana ke dunia. Nah, jadi 4 hal ini harus menjadi tekad bekal kita. Tobat, ikhlas, sabar, syukur. Saya singkat menjadi tisu. Tobat, ikhlas, sabar, syukur. Kita tidak bisa tobat, tidak bisa ikhlas, tidak bisa sabar, tidak bisa syukur kalau tidak kita dalam keadaan hidup. Dan hidup kita tak mungkin tidak, kita harus bersama orang lain. Jadi itulah bingkainya adalah bersilaturahim. Jadi puncaknya dari kehidupan manusia adalah silaturahim. Dan silaturahim yang lintas alam, silaturahim yang lintas zaman, silaturahim yang lintas kehidupan adalah silaturahim yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah di bulan Rajab. Apa itu? Yaitu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi silaturahim di bulan Rajab dan silaturahim yang paling sempurna dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan disebutnya dalam sebuah buku. Ini kebetulan saya pegang bukunya, barangkali ada yang apa namanya ingin mencari judul bukunya, Semalam Bersama Jibril. Ini bukan semalam di Cianjur atau bukan semalam di Malaysia. Ini semalam bersama malaikat Jibril. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Yaitu waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam buku ini atau di dalam kisah Isra Mi'raj itu diceritakan tentang masa lalu dari mulai Nabi Adam pertama kali diciptakan, dunia dan segala isinya disediakan, kemudian setelah itu dunia dari mulai Nabi Adam sampai terakhir nanti manusia terakhir yang mati di waktu kiamat itu diceritakan semuanya. Kemudian siapa yang dulu hidup hebat di zaman-zaman yang dulu dan siapa yang baung-baung di zaman dahulu, semuanya lengkap. Fir'aun diceritakan, Namrud diceritakan, sampai tukang sisirnya Fir'aun pun diceritakan. Siapa itu? Siti Masyitoh. Kemudian sampai istrinya Fir'aun yang solehah pun diceritakan. Itulah siapa? Asyiyah. Wah, Gitu ya. Gitu. Kemudian sampai Siti Maryam pun diceritakan. Ingat ya, ada 4 perempuan kalau ibu-ibu nih, nih, aki-aki. Ibu-ibu terutama ya, kalau ingin mengenang 4 perempuan dan ingin menteladani 4 perempuan ini, silahkan. Ini bagus karena 4 perempuan ini adalah ahli surga. Di antaranya satu, Siti Khadijah sebagai pemimpinnya perempuan di surga. Artinya apa? Beliaulah yang akan menjadi ratunya manusia di surga nanti. Ya. Kemudian yang kedua adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajah dan ibu dari Hasan dan Husain. Ibunya dari Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian yang ketiga, siapa perempuan yang harus dikenang? Siti Maryam, ibundanya dari Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya suami tapi mengandung. Sekarang lagi usum nih, perempuan tidak punya suami tapi mengandung, tapi dia mah bukan Siti Maryam, eta mah Siti Belegug, gitu ya. Mengandung tapi tidak punya suami. Siti Maryam mah soleha, yang sekarang mengandung tidak punya suami mah itu namanya Siti Belegug. Ya, jadi orang mana Siti Belegug? Pokoknya nama Belegug ya, asa tidak ada suami terus mengandung, berarti belegu. Belegu itu tidak tahu kaler kidul kalau kata apa namanya profesor siapa tuh yang suka akal sehat ya. Itu katanya perempuan yang dungu ketika dia hamil tak punya uh,
Bapak Rocky Gerungnya. Nah, itu yang dungu. Karena apa? Hamil tapi tidak punya suami. Ujung-ujungnya mencari DNA, minta tes DNA. Yang diminta tesnya itu langsung raja lagi, Bu. Nggak pernah tukang petani diminta tes DNA. Raja, ada raja bupati, ada raja gubernur, ada raja mantri. Ya, raja mantri itu ada ya? Di Bandung, raja mantri ya. Raja Singa ada, Bu? Ada ya. Kalau Singa Raja di Bali, kalau Raja Singa itu penyakit akibat dari pergaulan terlalu bebas. Nah, yang keempat, ya, jadi yang ketiga itu adalah perempuan suci namanya Siti Maryam. Nah, kemudian yang keempat adalah Siti Asyiyah. Siapa Siti Asyiyah? Dialah yang mengambil Nabi Musa dari sungai, kemudian diurus oleh beliau, dan beliau ini adalah dalam kisahnya disebutkan Asyiyah ini istri Fir'aun. Ingat, istri Fir'aun yang waktu itu Fir'aun itu kafir. Jadi Fir'aun yang kafir nih, yang jadi suami Siti Asyiyah ini. Kenapa saya sebut Fir'aun yang kafir? Karena pernah ada Fir'aun yang muslim. Pernah ada Fir'aun yang muslim, yaitu Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Namanya Fir'aun Akhenatep. Nah, kalau yang lain, Fir'aun namanya Amun Hatep. Jadi pengabdi Amun, penyembah berhala. Ya, sekarang pernah ada Fir'aun yang menjadi muslim, yaitu Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, yang dibantu oleh Nabi Yusuf membebaskan dari kelaparan selama 7 tahun. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa Fir'aun itu banyak. Ada Firaun zaman Nabi Ibrahim, ya, yang merebut Siti Sarah dari Nabi Ibrahim, tetapi dia tidak berhasil menodai Siti Sarah. Kemudian dia stroke dan diobati oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dia memberi hadiah Siti Hajar. Itu Firaun di zaman Nabi Ibrahim. Itu jadi Siti Hajar itu adalah anak Firaun di zaman Nabi Ibrahim. Diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai hadiah karena Nabi Ibrahim sudah bisa menyembuhkan si Firaun yang kena stroke akibat bogoh, akibat syahwat, akibat nafsu kapegung, akibat syahwat tak tersalurkan kepada Siti Sarah alaihissalam. Jadi mau merebut, berhasil direbut, tetapi ketika mau menggauli dia tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia berhayal, selalu berhayal, berhubungan intim dengan Siti Sarah sampai akhirnya dia stroke. Nah, siapa yang menjadi Siti Sarahnya waktu itu, waktu berhubungan intim dengan Firaun? Konon kabarnya iblis menjadi seperti Siti Sarah dan bergaul dengan Firaun. Tapi begitu sudah bergaul, iblis ketawa ngakak. Gitu. Kenapa? Lo bergaul dengan juri. Jadi kalau sekarang ada juri di zaman baru lagi ayat juri, ya, bujur dengan dik ya, ya. Jadi Firaun itu berhubungan intim, tapi bukan dengan Siti Sarah, dia menghayal. Nah, hati-hati ini aki-aki ini sekarang yang suka berhayal tentang dengan istri orang. Nah, itu berarti kelakuannya sama dengan Firaun. Apakah ada musim? Bukan hanya berhayal, malah ada yang sampai mewujudkan. Bukan hanya rakyat kecil, sampai ada pejabat juga yang ditangkap gara-gara cuma 1 malam gitu ya. Ya, baik. Dan ujung-ujungnya berakhir di tes DNA. Itu ada nyata sekarang. Jadi harus diceritakan, umat Islam harus tahu. Jangan sampai nutup mata dari seperti itu. Kenapa? Kelakuan Firaun di zaman sekarang ada. Rampok uang rakyat, mengibuli rakyat, bohong kepada rakyat, mengkhianati amanah rakyat. Hari kemarin wali kota Madiun dan Bupati Pati juga sama mengkhianati rakyat. Itu padahal gubernurnya anti korupsi, yang gitu ya. Jadi alhamdulillah ternyata petugas-petugas di negeri ini yang ala Musa alaihissalam dan ala yang namanya membawa kebenaran untuk berintegritas masih tetap ada. Ya, dua-duanya ditangkap KPK ya, kena operasi tangkap tangan. Syukur, alhamdulillah ya, ditangkap. Mudah-mudahan yang lainnya segera juga digulung ya, yang maling-maling itu ya, karena merugikan rakyat. Baik, jadi 4 perempuan yang ibu-ibu. Boleh juga Bapak catat. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Siti Maryam, dan yang keempat adalah Siti Asyiyah. Jangan salah, bukan Siti Aisyah, Siti Asyiyah istri Firaun. Siti Aisyah tidak termasuk. Istri-istri Nabi yang lain tidak termasuk. Hanya disebut satu istri Nabi, yaitu Siti Khadijah. Anak Rasulullah yang disebut hanya satu, yaitu Siti Fatimah. Kemudian dari perempuan sebelum Nabi Muhammad SAW ada 2 yang terkenal dengan melahirkan tanpa punya suami, yaitu Siti Maryam
dan anak dari Imron, ya, masih keponakan dari Nabi Zakaria dan sepupunya Nabi Yahya. Itulah Siti Maryam. Bapaknya dari ibundanya dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Siti Asia. Siti Asia ini adalah yang mengambil orok Nabi Musa dari Sungai Nil, kemudian memeliharanya di istana, dan dia adalah istri dari Fir'aun. Nah, begitu. Jadi memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagaimana meninggalnya Siti Asia? Kan perlu tahu. Kalau Siti Maryam meninggalnya konon kabarnya dalam keadaan meninggal sendirian. Yang mengurus hanya Nabi Isa sendirian. Ya, ketika meninggal Siti Asia itu, Siti Maryam itu hanya yang mengurusnya itu Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam keadaan yang istilahnya dikucilkan karena dianggap sebagai malapetaka bagi orang-orang Palestina waktu itu sekitaran Bethlehem, Masjidil Aqsa dan daerah-daerah Palestina sana. Kemudian yang namanya Siti Asia meninggalnya itu apa? Dibunuh. Oleh siapa? Oleh suaminya sendiri. Siapa suaminya? Firaun. Kenapa dibunuh? Karena dia tidak pernah mau mengakui suaminya sebagai Tuhan. Jangan lupa sekarang itu banyak perempuan yang menganggap suaminya sebagai Tuhan. Bahkan ketika suaminya nyeleweng pun, ketika suaminya korupsi pun, dia pasang badan. Suamiku nggak begitu, suamiku soleh, suamiku baik. Gitu ya. Nah, ini saya lagi agak semangat tentang ngomong-ngomong suami. Karena lagi musim nih perempuan-perempuan begitu tuh. Pokoknya lamun cek suami nama kajenting bau ya. Nah, gitu aja. Ayah kita nya. Ayah asli lah. Lamun eueuh kulit kuring ditunjukkeunnya tah irungna nu ieu gitu ya. Karena apa? Ya datanya ada seperti itu. Dan ternyata laki perempuan itu di dunia itu pasti berpasangan. Gak mungkin orang soleh berpasangan dengan orang yang baung. Gak mungkin perempuan soleha punya suami yang punya suami yang baung. Jadi yakinkan kepada diri. Kalau Bapak Ibu sekarang merasa saya tidak baik, pastikan istri saya juga tidak baik. Tapi jangan terus jadi ribut. Justru jadi sama-sama bareng, sholat bareng, umroh bareng, haji bareng gitu ya. Makan bareng, cuma istrinya di sana, perempuannya di sini. Begitu ayah apa namanya? Apa itu? Nganterin orok ribut istrinya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya minta cerai di pengadilan. Itulah bukti-bukti. Ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bagi umat kita, umat Islam, bahwa oh dia mah kasihan ya, suaminya soleh, istrinya nyeleweng. Gak mungkin. Atau sebaliknya,